Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SynX akan mendemonstrasikan proyek kami, atau lebih ke menceritakan tentang proyek kami yang berjudul Private Irrigation System pada mata kuliah mekatronika ini. Di sini saya Faris Maulana dengan NIM 221354042. Saya mengambil peran pada aspek desain dan juga aspek mekanik. Ya, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ihsan Asyidik dengan NIM 221354055. Saya di sini berperan besar atau bertanggung jawab dalam penghandelan aspek elektronik. Baik, perkenalkan di sini saya Fikri Kadafi dengan NIM 221354043. Di sini saya mengambil peranan pada aspek bagian sistem kendali. Dan ada satu juga rekan kami yang tidak dapat hadir atau berhalangan pada proses syuting video kali ini, yakni Dava Ananda Haikalwane dengan NIM 221354038 yang mana sedang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti rangkaian syuting pada video demonstrasi ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita bakal masuk ke aspek mekanik. Aspek mekanik dari proyek kita itu, kita bisa lihat di sini bahwa dilakukan proses desainnya itu atau perancangan itu melalui Fusion 360. Nah, di mana untuk rancangan awalnya itu nanti alatnya kita itu memiliki satu buah tower untuk penyangga sebuah lengannya, yang mana lengannya ini akan menjadi media untuk penyiraman si airnya ini. Nah, pada realisasinya nanti bahan yang kita gunakan itu adalah holo galvanis dengan ketebalan 2x2 dengan dimensi 2x2 cm dan ketebalan 0,4 mm. Nah, di sini itu untuk setiap panjang kaki dari si towernya itu kurang lebih 1 meter. Nantinya di sini ada sebuah box penampang untuk peletakan komponen-komponen elektronik, dan di sini juga kita meletakkan satu buah push pump untuk menyedot air dari bawah ke lengan menuju ke nozzle. Pada perancangannya kita menggunakan 2 buah nozzle, namun pada realisasinya nozzle yang kita gunakan hanya satu, dikarenakan faktor penyebarannya itu sudah mencukupi gitu untuk mensuplai ke kuadran yang kita inginkan. Adapun di sini merupakan servo yang nantinya servo tersebut akan mengontrol ke kuadran-kuadran yang kita inginkan. Silangan itu dikontrol oleh servo ketika ingin ke kuadran 1, ke kuadran 2 ataupun ke kuadran 3. Nah, lalu mekanisme apa sih yang kita gunakan gitu agar si selang itu tidak ikut terlilit ketika lengannya itu berputar. Di dalam sini itu kita menggunakan swivel elbow yang 360, sehingga dia akan ketika berputar, meskipun berputar 360 derajat, jadi di dalamnya terdapat bearing dan tidak akan kusut gitu, dan tidak akan ikut kabelnya itu, sehingga support untuk proyek mekatronika kami itu. Nah, mungkin sekian dari aspek mekanik. Realisasinya alat kami itu bisa mensuplai penyebaran air itu ke 3 buah kuadran, yakni kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Rencana awalnya alat kami itu akan mensuplai ke 4 kuadran, yakni bisa 360. Namun ada keterbatasan pada servo, yang mana servo itu hanya memiliki degree-nya itu hanya 0 sampai 180 derajat. Adapun yang bisa 360 derajat merupakan continuous motor, jadi hanya berputar saja tanpa bisa dikontrol si sudutnya. Oke, mungkin sekian dari aspek mekaniknya. Kita lanjut ke aspek yang lain.
Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk ke aspek elektronik dan juga komputasinya. Let's check it out, guys. Nah, pertama kita akan bahas dari sisi elektronik yang akan kita gunakan pada sistem ini. Nah, untuk otak dari sistemnya sendiri atau microcontroller yang kita gunakan, kita menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Kenapa? Karena ini memenuhi segala requirement yang dibutuhkan dari sistem kita untuk menjalankan semua dari hal yang ingin kita inginkan di sini. Nah, untuk supply sendiri kita memakai dua. Salah satunya itu hanya untuk menyalakan atau sebagai supply internal dari servo. Kenapa? Karena kita menghindari suatu resiko jika servonya itu mengalami sebuah yang namanya feedback tegangan pada Arduino sendiri yang bisa merusak si microcontrollernya itu. Nah, untuk satunya lagi supply yaitu untuk menyuplai Arduino Uno nantinya, karena kita tidak akan menggunakan supply dari USB ataupun dari adaptor supaya sistem bisa berjalan dengan secara mandiri. Nah, kita mulai dulu dari sisi mananya? Oh ya, mungkin dari inputnya dulu yang nantinya akan menjadi parameter penting dalam kendali fuzzy kita, yaitu para sensor-sensor ini. Maafkan kalau misalnya kabelnya pada balelo karena ini komponennya pada banyak ya guys. Nah, apa saja yang ada sensor ini dan apa gunanya nanti gitu. Jadi kita menggunakan 3 sensor soil moisture sensor. Ini sebenarnya bukan soil moisture sensor yang kita gunakan, tapi karena tidak ada pada library FreeSync-nya, jadi bagaimana lagi, kita pakai ini saja. Nah, di sini dibagi 3 karena kita akan mendeteksi kelembaban pada 3 kuadran yang nanti masing-masingnya akan memutuskan kemana servo akan bergerak. Lalu selanjutnya di sini ada DHT11. Nah, DHT11 ini untuk memonitoring suhu. Apa gunanya? Nantinya ini sebagai konsiderasi pada salah satu cara kerja sistem fuzzy kami supaya nantinya menghasilkan output yang beragam. Nah, selanjutnya pada aktuator kita menggunakan pompa 12 volt push pump. Dan lagi-lagi ini bukan pompa yang kita gunakan guys, karena tidak ada lagi library pada FreeSync-nya. Dan satu lagi servo MG996R yang bisa bergerak 0 sampai 180 derajat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, nantinya si servo ini dikontrol oleh aktuator sebagai apa? Nantinya si relay ini akan memutuskan seberapa lama relay akan menyiramkan maksudnya pompa akan menyiramkan air ke kuadran yang kita butuhkan, ke kuadran paling kering untuk mencapai parameter yang kita butuhkan. Dan servo ini untuk menggerakkan nanti lengan pada mekanik yang kita sudah buat ke kuadran yang paling kering tersebut. Jadi akan lebih seperti itu cara kerja dari dua aktuator tersebut, yang saya jamin itu keren banget guys, nanti lihat ya. Dan untuk displaynya kita pakai LCD 20x4 karena biar keren juga. Ini sudah mencakup banyak hal nantinya yang akan kita tampilkan pada sistem yang sedang berjalan seperti itu guys. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian komputasi, di mana saya akan menjelaskan program yang dijalankan pada sistem ini. Pertama, kita mulai dari bagian ini ya guys. Apa aja yang ada di sini? Di sini itu adalah tentunya library yang akan digunakan untuk mengendalikan sensor seperti suhu, DHT di sini, servo, servo H, dan juga LCD. Atau di sini ada liquid crystal, guys. Nah, lalu di sini ada masing-masing sensor pin-nya, di mana DHT itu pakai pada pin digital 2. Lalu di sini pin pompa itu pada digital pin pompa, sebenarnya relay itu di pin digital 8. Sementara servo yaitu di sini adalah 9. Itu tuh guys. Dan di sini ada array dari kuadran-kuadran masing-masing sensor untuk menamai zona area. Lalu kita masuk ke fungsi setupnya. Ini potongan dari programnya.
Nah, di sini adalah inisialisasi semua komponen dari mulai LCD, sensor suhu, pompa, dan juga servo. Sini. Nah, nantinya di sini setup di sini ini bagian LCD. Di sini untuk memulai bagaimana tampilan awal dari LCD yang kita mau, yaitu pivot irrigation by sync seperti itu. Di sini juga ya bagian untuk memulai servo dan juga DHT. Selanjutnya kita ke fungsi loop atau inti dari sistemnya. Nah, untuk di sini ini adalah program untuk membaca atau menampilkan nilai sensor. Dan ini bagian yang bool ini, itu jika semua kuadran lembab maka sistem tidak akan menyiram. Nah, ini untuk penjelasan dari program ini, indeks terkering itu untuk mencari kuadran yang paling kering. Lalu selanjutnya ke bagian plot durasi, kita cari dulu guys. Nah, ini dia plot durasi ini sendiri. Ini adalah kendali fazinya, yaitu durasi penyiraman yang ditentukan dari hasil inferensi fazi berdasarkan dua input, yaitu kelembaban dan juga suhu. Nah, mulai dari sini atau gerak servo itu sendiri, di sini servo diarahkan ke kuadran target dan pompa diaktifkan sesuai dengan durasi fazi. Nah, dan di sini fungsi dari void baca sensor ini untuk mengonversi pembacaan ADC ke persen kelembaban persen. Dan mapnya itu membalik karena kelembaban tinggi sebenarnya nilai ADC rendah. Nah, untuk di sini untuk fungsi void tampilkan kelembaban itu untuk menampilkan semua kelembaban kuadran pada suhu dan juga suhu pada LCD. Nah, untuk fungsi cari terkering sendiri itu untuk menemukan indeks kuadran dengan kelembaban terendah. Nah, di sini adalah fungsi fuzzy logic atau kendali fuzzy-nya sendiri, yaitu pada program ini. Fungsi ini mengimplementasikan logika fuzzy rule base menggunakan dua input variabel linguistik, yaitu kelembaban yang dimana ada kelasnya 3 kelas sendiri, yaitu sangat kering, kering, dan juga lembab, dan suhu antara normal atau tinggi. Lalu outputnya adalah durasi penyiraman yang dibagi ke 3 tipe, yaitu 10 detik untuk penyiraman sedang, 15 detik untuk penyiraman lama, dan tidak menyiram sama sekali kalau misalnya semua parameter sudah dicapai atau semua titik sudah lembab seperti itu. Nah, dan di terakhir ini itu lebih ke penjelasan pergerakan servo, di mana di sini untuk sudut 0 itu untuk pergerakan ke kuadran 1, sudut 90 ke kuadran 2, dan sudut 180 ke kuadran 3. Seperti itu seluruh penjelasan dari program atau sistem komputasi dari sistem pivot irrigation system yang kita jalankan. Seperti itu guys. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Oke, halo teman-teman, sekarang kita akan membuat atau melihat simulasi di MATLAB untuk bagian fuzzy logicnya. Oke, yang pertama-tama sekarang di sini kita bisa masuk ke aplikasi MATLAB dan juga ketik fuzzy di MATLAB. Oke, di sini telah terbuka. Sekarang kita akan import file yang sebelumnya telah kita buat ya. Oke, di fuzzy logic designer ini sudah ada dua input, yaitu input kelembapan dan juga suhu, lalu satu output yaitu durasi penyiraman. Oke, kita masuk ke bagian input kelembapan. Di input kelembapan ini kita akan menggunakan 3 membership function, yang mana untuk display range dan range-nya itu adalah 0 sampai dengan 100. Untuk sangat keringnya itu ada di tipe trap MF dengan parametersnya itu 0, 0, 10, dan 20. Untuk bagian membership function keringnya itu tipenya 3MF
dengan parameter 15, 25 dan juga 35. Dan juga untuk bagian lembabnya itu ada di tipe menggunakan trap MF dengan parameter 30, 50, 100 dan 100. Lalu selanjutnya kita masuk ke input yang kedua, yaitu input suhu. Di input suhu ini tuh range-nya itu ada di 0 sampai dengan 50 dengan 3 membership function, rendah, normal dan juga tinggi. Kita masuk ke yang rendah terlebih dahulu. Di tipenya itu ada trap MF dengan parameternya itu 0, 0, 15 dan 20. Lalu normal 18, 25, 32 dengan tipe 3MF, dan juga tinggi dengan tipe trap MF dan juga parameternya itu 30, 35, 50 dan juga 50. Selanjutnya itu ada bagian durasi penyiraman. Di sini durasi penyiramannya itu kita memberi menjadi 3 membership function dengan range 0 sampai dengan 20, yang mana untuk di bagian membership function berhenti itu parameternya 0 semua, karena ketika kelembapannya sudah mencapai tipe yang sangat lembab, maka tidak akan ada penyiraman di sistem ini. Lalu untuk di bagian sedangnya itu 5, 7,5, 10. Lalu di bagian lamanya itu adalah 10, 11, 14 dan juga 15. Oke, itu adalah untuk membership function dari tiap input dan juga outputnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian rule base-nya. Ini adalah rule base-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rule base-nya. Ada 9 rule base di sini, yang mana ketika yang pertama itu ketika kelembapannya sangat kering dan suhunya itu rendah, durasinya itu sedang. Jika kelembapannya itu sangat kering dan suhunya itu normal, durasinya itu lama. Jika kelembapannya itu sangat kering dan suhunya tinggi, maka durasinya itu lama. Lalu untuk yang keempat adalah jika kelembapannya kering dan suhunya rendah, maka durasinya itu sedang. Yang kelima adalah jika kelembapannya kering dan suhunya normal, itu durasinya sedang. Dan yang keenam adalah jika kelembapannya kering dan suhunya itu tinggi, maka durasinya itu lama. Nah, untuk rule base yang ke-7, 8, 9 itu adalah kelembapannya itu lembab. Yang mana jika kelembapannya lembab, mau bagaimanapun suhunya itu rendah, normal ataupun tinggi, maka durasi penyiramannya itu adalah berhenti. Di sini koneksinya itu memakai logika M. Oke. Sekarang kita lihat di bagian surface-nya. Berikut ini adalah penampakan dari surface. Oke, itu untuk bagian dari fuzzy logic di software MATLAB ini. Terima kasih. Oke. Kita mulai ke simulasi. Simulator. Di sini adalah kuadran 1, tempat peletakan sensor pertama. Ya, ini sudut circle-nya 0 derajat. Ini kuadran 2. Ini sudut circle-nya 90 derajat. Ini kuadran 3. Belum. Nah, ini kuadran 3. Ini sudut circle-nya 180 derajat. Tuh. Tuh. Ini yang CD. Ketika awal maka akan muncul pivotization system, dan tampilan awalnya itu kita akan membaca gitu semua parameter di ketiga sensor. Betul. Kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 3. Oh ya, juga disertai sama keterangan suhu ya, guys. Ya, keterangan suhu di pojok kanan atas. Kanan atas. Jika dilihat dari ketiga parameter ini, maka kuadran 1 hanya 10%, kuadran 2 17% dan kuadran 3 20%. Mana yang paling kering, guys? Kuadran 10 Ayo. itu paling kering. Maka apa yang akan terjadi? Sistem akan mendeteksi, akan menyiram pertama ke kuadran 1 yang kekeringannya 10%. Betul. Berdasarkan kondisi fuzzy nih, guys, kalau misalnya kondisinya menunjukkan sangat kering dan suhu normal, maka durasinya adalah 15 detik. Itu ada countdown di bawah. Ya. Nah, itu countdownnya. Kita lihat di sini nozzle ataupun lengannya itu menyemprotkan airnya itu ke kuadran 1. Serut. Ya, ini dia, lihat nozzle-nya, penyemprotannya cukup merata ya. Merata sekali, teman-teman. Ya, Kawan-kawan. terbasahi. Nanti parameternya naik ini. Dan ketika parameternya sudah naik, maka
selanjutnya akan menuju ke kuadran mana? Ke kuadran Belum, ini masih loading dulu, masih countdown ya. masih countdown. Nah, kita lihat kuadran ketiga nih 17% paling kecil. Maka selanjutnya kita akan menyemprot ke kuadran 3. Lihat servonya bergerak. Oh, iya. Maksud saya lengannya bergerak. Sebentar lagi. Kenapa tadi penyiraman 10 detik? Karena sesuai rule fuzzy lagi. Cuing, set. Nah, ini adalah gila. kuadran 3. Keren Makanya, sekali. Keren sekali. Kuadran 3 disemprot. Ya, semprot. Karena kuadran 3 tadi parameternya kedua paling rendah. Nah, setelah kuadran 3, maka selanjutnya yang akan disemprot adalah Kuadran kuadran 2. 2. Karena kuadran 2 adalah Paling kering. paling kering di antara ketiga kuadran. Itu dia, kawan-kawan semua. Nah, kita lihat di sini tuh kuadran 2 disemprot sampai mencapai batas minimumnya tuh berapa sih? Berapa? Ayo. 20%. 20%. Nah, kita lihat ketika semua kuadran sudah lembab atau di atas 20%, di mana parameter Q1-nya 31%, Q2-nya 24%, dan Q3-nya 21% dengan suhu 29,7 derajat Celcius, maka kesimpulannya adalah penyiramannya off. Ya, berdasarkan rule fuzzy itu sendiri, kalau misalnya semua kuadran sudah lembab, maka tidak akan lagi dilakukan Betul. penyiraman. Betul. Meskipun suhunya, Meskipun. ya suhu apapun itu. Suhu apapun itu. Baik. Baik, tadi merupakan penjelasan singkat mengenai pivot irrigation system dari kelompok kami SING. Saya sendiri Dava Ananda Kawane, NIM 221354438. Mohon izin tidak dapat menghadiri pengambilan video secara langsung dikarenakan masih rawat jalan karena sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.